Ada pertanyaan. Nah, selain tadi aku udah spill beberapa emiten yang mungkin teman-teman bisa masukin watchlist. Tadi kan di awal aku juga ada sempat bilang ya, penguatan dolar itu biasanya bagus untuk emiten-emiten komoditas. Nah, kira-kira emiten-emiten komoditas yang seperti apa sih yang masuk watchlist menurutku? Pertama itu ada ADMR. Nah, untuk komoditas nih teman-teman, karena ini sentimen dari penguatan dolar aja, jadi bisa aja dolarnya itu nantinya itu udah nggak menguat lagi atau melemah gitu ya, karena tergantung kebijakan pemerintah kita nanti seperti apa, kebijakan Bank Indonesia seperti apa sehingga bisa mengendalikan rupiah, sehingga bisa mengendalikan dolar. So, kita harus pakaiin technical analysis. Jadi kalau untuk si komoditas ini jangan dipakein valuasi kayak untuk teman-teman yang mau beli saham untuk hold jangka panjang ya. Tapi pakainya adalah technical analysis, karena kita nggak tahu nih kira-kira dolar itu menguatnya sampai kapan gitu ya. Jadi kita pakai technical analysis. Pertama itu ada ADMR yang menurutku technical analisisnya itu bagus, karena ADMR itu semenjak mengalami penurunan dari April 2022 itu kemarin itu sudah menunjukkan chart pattern reversal gitu ya. Pattern reversalnya ini adalah cup and handle, dimana pada 11 Agustus kemarin ini sudah terjadi breakout gitu ya. Kalau misalnya based on technical, itu target kenaikannya itu bisa sampai, sebentar aku ukur dulu. Teman-teman tahu ya kalau cup and handle itu tipe pattern reversal dari downtrend ke uptrend gitu. Nah, target kenaikannya itu kira-kira sampai ke 1400-an teman-teman. Nah, kalau target kenaikannya secara teknikal 1400-an, tapi kita masuknya di mana gitu ya. Kalau di harga saat ini, sebentar aku pasang risk and reward dulu. Kalau teman-teman masuknya di harga saat ini, itu cut lossnya nanti bisa agak gede. Risk rewardnya itu cuma 1:1 sampai ke harga 1400. Tapi kalau sobat cuan tunggu dulu nih sampai dia misalnya ngetes support nih yang tadinya adalah resisten di area 1100-an, itu mungkin lebih menarik dan resikonya lebih rendah gitu ya. Jadi strategi dari aku adalah buy on weakness ketika harga saham ADMR itu turun ke 1080 sampai 1100-an dengan batas stop loss itu di bawah 1050. Itu untuk ADMR ya. Selanjutnya adalah MDKA teman-teman ya. MDKA ini kan induknya ADMR ya. Jadi biasanya kalau ya ADMR-nya naik, MDKA-nya juga ikut naik gitu kan, sejalan. Oke. Nah, MDKA tuh sebenarnya kemarin udah sempat naik ya teman-teman, dari 2800-an itu udah sempat ke 3500-an. Aku juga udah sempat share kan dulu kenaikannya itu karena harga emas atau harga acuan emas itu juga sempat mengalami penguatan dan belakangan ini koreksi lagi. Itu kenapa harga MDKA juga ikut turun lagi. Untuk MDKA sekarang itu sebenarnya area support. Tapi sobat cuan kalau misalnya mau masuk harus lihat batasin stop loss. Kalau misalnya MDKA turun ke bawah 3150, itu tandanya dia bisa melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Karena kalau dilihat di chart daily-nya pun di sini tuh kelihatannya kayak mau bentuk head and shoulder gitu ya, sobat cuan. Jadi batasi resiko apabila MDKA turun ke bawah 3150 itu bisa aja akan melanjutkan penurunan ke 2800-an lagi. Jadi untuk MDKA batas stop loss-nya ketat ya. Selanjutnya adalah PTBA. Mungkin banyak yang bingung nih, Kak Olive kayaknya dulu pernah bilang deh untuk batu bara nih kan udah selesai gitu, harganya udah koreksi, udah nggak bisa multi bagger kayak tahun lalu lagi. Yaitu kalau kita view-nya itu untuk investasi jangka panjang, nggak menarik. Karena kalau untuk investasi jangka panjang itu, kalau mau beli perusahaan batu bara itu belilah ketika harga acuan batu baranya itu mendekati $50. Kenapa? Karena ketika mendekati $50 itu biasanya harganya itu sudah terdiskon sangat banyak gitu ya. Kalau teman-teman baca bukunya Peter Lynch itu juga bilang kalau beli saham komoditas itu sebenarnya jangan lihat price earning ratio-nya. Karena kalau lihat price earning ratio-nya, kamu akan lihat ketika laba naik banyak, price earning ratio-nya itu akan cenderung rendah. Ketika cenderung rendah, kan kalau saham-saham dari sektor pada umumnya
pair rendah itu berarti murah kan, tapi kalau untuk komoditas ini kebalikan teman-teman. Kalau pairnya murah itu berarti tandanya dia itu udah di peak season gitu ya. Justru Peter Lynch bilang kalau kamu mau dapetin keuntungan besar di saham komoditas misalnya seperti batu bara, belilah ketika dia itu justru pairnya itu tinggi banget. Ketika dia pairnya tinggi itu tandanya laba bersihnya itu sebenarnya lagi turun banyak. Nah biasanya adalah ketika industri dari komoditasnya tersebut lagi tidak baik gitu. Itulah view aku kenapa waktu itu aku bilang kalau batu bara tuh udah selesai ya, karena kita view-nya kan investasi jangka panjang gitu ya. Tapi kalau untuk trading nih, kita balik lagi harus lihat technical analisisnya, apalagi untuk trading jangka pendek ke menengah gitu ya. Di sini ada chartnya PTBA sobat cuan. Sebentar. Di sini ada PTBA. PTBA di sini yang aku suka adalah dia kemarin itu 22 Agustus itu udah break double bottom ya namanya teman-teman, double bottom yang dimana ini tanda kalau misalnya dia akan reversal gitu. Tapi untuk batu bara kita nggak boleh ngarepin kayak multi bagger tahun 2021-2022 ya, bisa dapat cuan puluhan persen aja menurutku udah oke banget di tengah ketidakpastiannya ekonomi dunia gitu ya. Kalau dilihat sekarang itu lagi retracement per hari ini dengan volume yang kecil. Jadi kalau teman-teman lihat dari dia breakout 22 Agustus itu candlenya kuat dan juga volumenya kuat. Tapi sejak dia koreksi kemarin itu memang terjadi penurunan tapi volumenya kecil. Tandanya apa, yang jualan sebenarnya lebih sedikit. Jadi koreksinya ini lebih ke retracement ya kalau bahasa teknikalnya, atau koreksi sehat aja. Ibaratnya kalau harga saham mau naik itu biasanya kan ada penurunan atau koreksi sehat untuk melanjutkan kenaikan lagi gitu. Nah untuk PTBA sobat cuan bisa nih dimasukin watchlist. Area-area saat ini sebenarnya bisa untuk harga beli ya di area-area 2850 sampai 2900 lah ya, sampai 2910 boleh, masih boleh. Ini adalah area buy yang menurutku menarik. Tapi jangan lupa batasin stop loss karena kita itu trading. Jadi yang namanya trading itu harus ada stop lossnya gitu ya. Kalau kalian nggak pengen stop loss, nanti kita bukan trading tapi malah jadi investor gitu ya. Oke, batas stop lossnya adalah di bawah 2800. Nah untuk PTBA, jadi kalau kita lihat major trendnya itu adalah tren besarnya. Jadi di dalam technical analysis itu ada tren besar dan ada tren-tren kecilnya. Sebenarnya tren besarnya itu downtrend, tapi balik lagi ketika harga saham turun akan ada kenaikan-kenaikan kan, ibaratnya ya riding the wave lah kita. Nah kita mau nunggangin si wave-nya ini gitu. Ketika dimana harga saham turun pasti akan ada penguatan dalam jangka pendek. Oke? Bisa PTBA 2850 sampai 2910, stop loss 2800, target price 1 3050, target price 2-nya itu bisa sampai 3200 dan 3300. Oke. Terus tadi ada PTBA, ada lagi nggak yang teman-teman mau lihat? Oh, ini ITMG juga bisa nih teman-teman. Buat trading ya. ITMG juga bisa. Teman-teman bisa cari support di 2650 sampai 2700 kok 2700, sorry aku ulang, 26.500 supportnya sampai 27.500. Batas stop lossnya adalah di bawah 26.500 untuk ITMG ya. Targetnya based on technical, resistance-nya itu ada di area, kalau masuk di 27.500 aja, batas resistance pertamanya itu ada di 30.000. Itu target price resistance pertama. Target resistance keduanya ada di 34.200. Oke. Oke, SMGR. Sentimen IKN. Oke, IKN kalau menurut aku ya teman-teman, aku nggak tahu ya. Kalau aku pribadi untuk IKN saat ini
belum belum menarik ya, karena kita belum tahu nanti siapa presidennya, apakah incumbent atau tidak gitu ya. Kalau misalnya nggak incumbent, takutnya IKN-nya juga nggak jalan gitu, apalagi kan investasi IKN-nya butuh dana yang tidak sedikit gitu teman-teman. Jadi aku belum melihat sih kira-kira saham-saham apa yang bisa bagus untuk di IKN. Cuma aku sempat ngobrol sama salah satu emiten, jujur aja ya, sama salah satu emiten sanitari. Kalau mereka sih waktu itu, aku nggak usah sebut nama emitennya ya, mereka sih bilang katanya sebenarnya udah ada permintaan untuk kirim sanitary mereka ke IKN, jadi mungkin aja bisa aja jalan gitu. Jadi daripada mencari misalnya industri konstruksi atau sektor pendukungnya yang kayak semen-semen, menurutku lebih menarik kalau misalnya lihat IKN itu adalah yang misalnya kayak kaca nggak sih, terus sanitary nggak sih, ya kalian tahu ya emiten-emiten sanitary itu apa aja adalah di IHSG, apa perusahaannya terkenal gitu. Oh ya, Adaro boleh karena ini juga komoditas ya. Oke, Adaro juga nih secara chart ya teman-teman, dia nih patternnya adalah cup and handle. Mungkin masih bisa terkoreksi ke 2450 sampai 2500-an. Jadi teman-teman bisa area buy-nya menurut aku yang menarik di 2400 sampai 2500. Batas stop loss-nya adalah 2400, di bawah 2400. Jadi kalau harganya masih turun ke bawah 2400, stop loss di situ. Tunggu aja nih, masih bisa turun nih sekali lagi ya. Gitu. Sekali lagi masih bisa Adaro. Oke. Ya aku suka deh, hari ini ramai banget. Gitu dong, di-share dong setiap Jumat ya. Sebenarnya ini waktunya udah habis tapi nggak apa-apa, aku tambahin, aku tanya produserku dulu ya, karena ini rame. Aduh, Aman masih bisa nggak? Aku nggak ngikutin Aman karena aku jujur aja aku takut, apalagi sekarang ini apa view aku sendiri ya, karena ya aku juga nggak tahu perusahaan ini ada apa gitu ya. Tapi market cap-nya tuh udah terlalu besar. Aku takut banget nanti, takutnya kejadian kayak ADMR atau juga kayak Arto waktu itu, yang ketika memang market cap-nya sempat gede banget tapi nanti pas koreksi dalam banget. Kalau aku sih percaya sesuatu yang naiknya terlalu tinggi dan cepat, biasanya nanti turunnya juga akan sangat dalam gitu. Jadi lebih baik yang apa, sedikit demi sedikit menjadi bukit daripada yang kayak gini, kayak nebak-nebak, kita juga nggak tahu kan di mana supportnya, kecuali kita tahu lah info-info dari insider, ya mungkin nggak apa-apa, itu kan beda lagi ya convictionnya. Tapi kalau based on technical, based on fundamental, aku jujur nggak berani. Pertama kalau based on valuasi udah kayaknya mahal ya, aku nggak bisa proyeksiin juga forward lookingnya seperti apa. Secara teknikal juga agak-agak serem, dimana juga kenaikan harga sahamnya ini volumenya juga segitu-gitu aja teman-teman, maksudnya nggak lebih tinggi juga. Nah teman-teman nih yang misalnya baru-baru masuk Aman ya kemarin, mesti lihat-lihat kalau tiba-tiba nanti harga sahamnya naik terus tapi volumenya tambah kecil, itu tanda-tanda tuh udah mau koreksi gitu. Sejujurnya aku nggak jago sih untuk saham-saham IPO. Oke, Sania tadi nanya BBRI, tadi udah sempat dibahas sebenarnya di pertengahan live kita. Untuk BRI, BCA, Bank Mandiri, wait and see dulu, siapa tahu bulan September bulannya koreksi, kita dikasih koreksi yang lumayan gitu ya, 5% lebih, 10% lebih, baru bisa beli. Karena secara PBV juga udah nggak pede nih, tapi bukan berarti harga sahamnya nggak bisa naik lagi. Karena kalau kita lihat ya, tahun 2015 ke atas itu eranya saham-saham perbankan loh teman-teman, dimana harga saham perbankan itu waktu itu BRI aja dalam 1 tahun ya, 2017 sampai 2018 itu naiknya itu sekitar 70 sampai 90%. Ya jadi mungkin aja sekarang PBV-nya udah mahal, bisa lebih mahal lagi. Tapi balik lagi ke risk reward-nya sobat cuan ya, kira-kira risk reward-nya oke nggak nih? Kalau aku pribadi sih nggak oke, better nunggu koreksi lagi lah dikit gitu. Misalnya kalau BBRI ke dekat-dekat 5 ribuan gitu ya, itu baru lebih menarik gitu. Oh, ini ada Liziu, Kak, IG live-nya tiap Jumat ya? Iya, kita live IG-nya setiap Jumat jam 4 sore dan juga hari Senin jam 8.30 pagi. Selalu cuan Kak, katanya.
Oke, saham consumer Unilever. Unilever kalau teman-teman mau investasi, mungkin tunggu kali ya, tunggu. Kayaknya nanti bisa dikasih harga yang lebih rendah lagi, mungkin di 3.000-an gitu. Oke. ESA kemarin harga amonia itu sempat turun dalam, tapi kayaknya sekarang udah mulai membaik. Kalau kita lihat secara teknikal ya, aku sebenarnya sempat masuk loh di ESA teman-teman beberapa bulan lalu, tapi keluar lagi karena kena stop loss gitu. Nah, kalau lihat ESA sih sebenarnya masih downtrend. Cuma kalau lihat teknikal jangka pendeknya gitu ya, minor trendnya, ini kayak gini nih bisa aja nih masih menguat sampai ke 700-an lagi. Mungkin ESA itu menariknya di 620-an, 615 sih kalau Sobat Cuan mau cicil. Cuma nih aku liatin ya fundamentalnya. Kalau secara ESA kinerja, ESA tuh turun loh teman-teman, karena harga amonianya kan turun. Di 2023 ini turunnya cukup dalam, makanya itu kenapa harga sahamnya juga turunnya cukup dalam. Tapi kalau melihat bentar 57, kalau lihat dividend yield-nya tahun lalu kan sempat gede banget tuh 7%. Nah, kalau laba bersihnya turun di 2023 ini, jangan harap dividennya bisa sama sebesar tahun lalu ya teman-teman, karena kan laba bersihnya jelas berbeda dibanding tahun lalu gitu. Ntar deh aku lihat dulu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama 2021 ya atau 2020, yang jelas-jelas rugi. Oke. Kalau mau trading 620, 650 ya. Batas stop lossnya di bawah 600, tapi kalau buat investasi aku rasa mungkin di 400-an baru menarik teman-teman. Kalau nih ada yang nanya nih, Kak Olive pengen lihat harga amonia di mana, di trading ekonomik kah? Iya, trading ekonomik tuh sangat-sangat lengkap. Kalian mau lihat harga gandum, harga yang lain-lain tuh ada semua di sana. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, udah semua ya. Aku penasaran deh, SMGR. SMGR nih sebenarnya cenderungnya sideways ya teman-teman dari awal tahun. Nah, kalau teman-teman sebenarnya yang nggak suka volatilitas market, sideways itu cukup oke sih kalau teman-teman mau masuk gitu ya. Tapi karena sekarang harga sahamnya udah naik, mungkin nanti teman-teman bisa tunggu lagi untuk SMGR di harga 5.900 sampai 6.000. Kalau sekarang sih belum menarik buat aku ya. SMGR itu baru menarik di 5.900 sampai 6.000. Oke, sekian dulu Sobat Cuan, kita udah lewat 10 menit ya. Aku harus pamit undur diri.